Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen. Bab tahun 1531 sampai tahun 1535. Dewa Gunung. Guchen dan Li Qing menatap sesuatu yang mungkin merupakan sejenis makhluk prasejarah di dalam air, tetapi Zuo Sandu melihat arwah-arwah mereka yang tenggelam di air. Nona-nona. Hampir semuanya mengambang di permukaan air. Yang lain tidak dapat melihat mereka, tetapi ia dapat melihat mereka dengan jelas. Para utusan hantu yang tidak jauh dari sana berlomba-lomba untuk menampilkan pertunjukan mereka tahun ini, sesekali melirik Zuo Sandu di jembatan apung. Melihat Zuo Sandu tidak mengatakan apa-apa, para utusan hantu ini merasa cukup lega untuk mengangkut arwah-arwah yang tenggelam. Bang! Ledakan air lainnya meletus di air, langsung meledakkan Lan Wancheng dan kelompoknya, serta pria berpakaian hitam di puncak pohon seberang. Jembatan ponton mulai bergetar hebat, dan air beriak beberapa saat sebelum akhirnya tenang. Banyak orang yang sedang makan di dalam bergegas keluar untuk menyaksikan keributan itu. Kembali. Guchen berteriak marah kepada orang-orang yang berkerumun di jembatan ponton. Zhang Xingzu segera mengatur agar keluarga Gu mengirim semua ahli dan yang lainnya ke dalam. Tidak hanya ada para master penyendiri di pusat Kabupaten Qing yang mencoba mengendalikan aliran air tanah, tetapi juga banyak ahli seni Kimendunjia yang mencoba menghentikan air agar tidak mengalir ke selatan, puluhan kilometer jauhnya di pinggiran Kabupaten Qing. Namun, air itu seperti binatang buas, benar-benar tak terkendali. Rumah-rumah runtuh dan kuil-kuil hancur kemanapun ia mengalir. Selain itu, sebagian besar orang dari sekte tersembunyi juga tewas dalam banjir. Bahkan para master penyendiri ini pun tewas dalam banjir mendadak ini, apalagi orang biasa. Tuan ketiga kecil, apa yang sebenarnya terjadi barusan? Setelah mengirim semua orang ke dalam ruangan, Zhang Xingzu melangkah maju dan bertanya kepada Gu Chen dengan suara berat. Gu Chen menatap air yang masih beriak dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Sepertinya ada sesuatu di bawah air yang merusak formasi. Sepertinya kita perlu mencari cara untuk turun dan memeriksanya. Tidak, kamu tidak boleh masuk. Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada Tuan ketiga? Aku akan menyuruh seseorang memindai area ini dengan sonar untuk melihat apakah ada sesuatu di sana. Zhang Xingzu langsung menolak. Dia putra tunggal Gu Yanzi. Kalau benar-benar terjadi sesuatu padanya, bagaimana mungkin dia menjelaskannya kepada Tuan ketiga? Ada beberapa hal yang tak terdeteksi sonar. Kalau bisa, dari mana ikan itu berasal? Gu Chen berkata tanpa berkata-kata. Ikan yang mereka makan bernama ikan mas merah, binatang buas dari kitab suci pegunungan. Dan laut, panjangnya 7 atau 8 meter, itu raksasa, kan? Namun, teknologi ini pun tak mampu mendeteksi sesuatu yang aneh di dalam air. Orang-orang menyelam ratusan meter di kedalaman. Teknologi yang disebut-sebut itu tak berguna. Lan Wancheng berdiri dari jembatan ponton, Saudara Chen, masuk ke air jelas tidak disarankan. Saya bisa merasakan kekuatan dahsyat menembus perlindungan tadi. Pasti ada sesuatu di bawah air. Kita perlu memikirkan cara lain. Mereka sudah berada di Kabupaten Qing cukup lama, tetapi masih belum menemukan cara yang efektif untuk mengatasinya. Untungnya, jika mereka tidak mengganggu permukaan air di malam hari, tidak akan ada gangguan. Namun, permukaan air masih naik, dan yang paling parah, bahkan setelah sebagian besar air mengalir keluar, airnya masih naik. Melihat hari semakin larut, Gu Chen terpaksa membiarkan semua orang mencari kamar untuk beristirahat terlebih dahulu, tetapi semua orang harus tetap waspada di malam hari. Dari ikan raksasa yang mereka makan, dan fakta bahwa sesuatu di bawah air telah menghancurkan formasi yang diciptakan bersama oleh Lan Wancheng dan pria berbaju hitam, jelas bahwa ada semacam makhluk kuat di bawah air. Jika mereka menunggu sampai semua orang tertidur, dan tiba-tiba ombak naik, bukankah semua orang akan berakhir menjadi hantu air? Zhang Xingzu juga melaporkan situasi tersebut kepada Gu Yanzi di kamarnya malam itu. Gu Yanzi telah memanggil semua individu luar biasa di sekitarnya. Jika mereka bisa memenangkan pertempuran pertama dengan baik, mereka pasti akan menang. Di ruangan lain, dengkuran sudah terdengar. Toilet terapung darurat ini seluruhnya terbuat dari busa, sehingga kedap suaranya sangat buruk. Gu Chen sudah memejamkan mata dan perlahan tertidur ketika, tiba-tiba, terdengar sedikit goyangan dari jembatan terapung. Orang biasa mungkin mengira itu hanya ombak yang mendorong jembatan dari sisi ke sisi. Namun, gemerisik langkah kaki di jembatan ponton mudah terdengar oleh siapapun yang pendengarannya baik. Seorang lelaki tua berambut putih berjalan di jembatan ponton, bersandar pada tongkat, mondar-mandir di sekitar bangunan darurat, seolah mencari sesuatu. Di mana itu? Aneh, aku jelas melihat aura Ziwei di dekat sini, apa aku berhalusinasi? Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat sekeliling. Daerah itu berupa hamparan air yang luas, dan praktis tidak ada tempat lain untuk menginap, jadi hanya disinilah jembatan dan rumah-rumah apung dibangun. Dia mengintip ke salah satu rumah, di mana beberapa pria kekar tertidur lelap.
Bukan yang ini. Dia kemudian berjalan menuju rumah lain, melihat ke dalam lagi, tetapi menggelengkan kepalanya. Bukan yang ini juga. Ini sungguh aneh, yang mana ini? Setelah melihat lebih dari selusin rumah busa, dia hendak mengintip melalui jendela rumah tengah. Ketika suara siulan datang dari atap. Kemudian lelaki tua bertongkat itu mendongak ke atap dan melihat Gu Chen duduk di sana, mengamatinya. Pak tua, apa yang kau lakukan menyelinap di sini larut malam? Mencariku. Melihat tongkat lelaki tua itu, dilihat dari usia rata-rata orang di luar, usianya mungkin lebih dari 70 tahun, tetapi belum sampai pada titik membutuhkan tongkat. Biasanya, seseorang yang menggunakan tongkat berusia setidaknya 80 tahun. Ini adalah garis depan pengendalian banjir. Bagaimana mungkin mereka membiarkan seorang pria berusia 80 tahun naik ke jembatan ponton ini? Yang terpenting, meskipun menggunakan tongkat, lelaki tua ini cukup tegap dan memiliki energi yang luar biasa. Lelaki tua itu mengamati Gu Chen dari atas ke bawah, ya. Sepertinya itu kau. Kau butuh sesuatu dari saudaraku Chen. Tiba-tiba, Lan Wancheng menepuk bahu lelaki tua itu dari belakang. Muncul tanpa suara di belakangnya hampir membuat lelaki tua itu ketakutan setengah mati. Dia melihatnya dengan cepat menutupi dadanya dengan tangannya, memukul Lan Wancheng dengan tongkatnya, dan berkata dengan kesal, apa yang kau coba lakukan? Mencoba menakut-nakutiku sampai mati. Kau orang tua, kenapa kau menyalahkan kami karena kau berkeliaran di jembatan apung ini di malam hari alih-alih tidur? Lan Wancheng merentangkan tangannya dan tertawa mengejek. Tidak hanya Lan Wancheng yang bangkit, tetapi Li Qing dan Zuo San juga muncul di belakangnya. Jelas, semua orang merasakan seseorang telah naik ke jembatan apung. Alasan mereka tidak bergerak adalah karena mereka pikir karena itu adalah orang tua, mereka pasti akan bertanya kepadanya terlebih dahulu. Teman-teman muda, aku adalah dewa gunung setempat. Aku terutama melihat aura ungu berputar-putar di sekitar sini, dan aku tahu bahwa orang penting telah datang, jadi aku datang untuk memberi penghormatan. Orang tua itu menatap kerumunan dan berkata dengan senyum masam. Zuo Sandu menatapnya dari atas ke bawah, dewa gunung. Ini pertama kalinya aku melihat dewa gunung yang begitu kurus dan lemah. Lagi pula, di mana ada gunung di sekitar sini? Di selatan Kabupaten Qing, di persimpangan 3 kabupaten, ada sebuah gunung kecil setinggi lebih dari 1000 meter. Akulah dewa gunung itu. Dulu ada upeti, tetapi orang-orang tidak percaya pada dewa lagi, itulah sebabnya aku terlihat begitu lemah. Kata lelaki tua itu. Lembut, bersandar pada tongkatnya. Alasan adanya rencana penghancuran dunia adalah karena kebanyakan orang sekarang menjadi ateis. Semakin maju suatu peradaban, semakin maju pula ide-ide yang dikejar orang, seperti menjelajahi luar angkasa. Orang-orang hampir tidak mempersembahkan kurban kepada para dewa. Begitu sebuah peradaban mencapai tingkat ini, saatnya untuk kehancuran. Gu Chen tidak mengerti. Mereka sedang bersiap untuk berperang dengan para dewa. Meskipun dewa gunung ini tidak kuat dan tidak memiliki banyak kekuatan, dia tetaplah dewa kecil. Apa yang dia lakukan datang ke sini untuk menemui Gu Chen dan kelompoknya larut malam begini. Karena lelaki tua ini bisa melihat ki bintang ungu, itu berarti dia punya keahlian. Pergi sendirian, dia jelas tidak ada di sana untuk membuat masalah. Tapi memanggilnya teman agak berlebihan, karena siapa yang mau berteman dengan dewa gunung. Pak tua, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Memanjat jendela seseorang di malam hari itu sangat tidak sopan, kamu tahu. Kata Lan Wancheng kesal setelah bersin. Suhu di Kabupaten Qing sudah mencapai di bawah nol. Meskipun tidak se-ekstrem di utara, suhu di malam hari tetap sangat dingin. Yang terpenting, bahkan dalam cuaca sedingin ini, air di bawah tidak menunjukkan tanda-tanda membeku. Pria tua itu segera melambaikan tangannya dan berbisik, jangan salah paham, aku sama sekali tidak di sini untuk membuat masalah. Niat buruk apa yang mungkin dimiliki dewa gunung sepertiku? Lalu apa yang kau lakukan di sini? Bahkan dewa gunung pun tidak punya tempat tinggal. Desak Lan Wancheng. Memang benar. Lan Wancheng mungkin hanya mengatakannya dengan santai, tetapi siapa sangka itu benar. Pria tua itu mendesah tak berdaya, sisi selatan kota sudah terendam, dan gunung kecilku sudah lama tenggelam ke dasar sungai. Jadi, apa sebenarnya yang kau lakukan di sini? Kita tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Kata Lan Wancheng tanpa berkata-kata. Iya, sudah bicara lama sekali tanpa langsung ke intinya. Gu Chen memelototinya, sama sekali tidak tahu sopan santun. Tutup mulutmu. Baiklah, aku tidak akan bicara apa-apa. Lan Wancheng berbalik dan pergi tanpa suara. Dewa Gunung mengeluarkan sebuah mutiara kecil transparan dari sakunya, ini namanya mutiara penstabil air. Mungkin bisa membantumu. Mutiara penstabil air. Li Qing segera mengambil mutiara itu dan memeriksanya. Setelah memastikan kebenarannya, ia mengangguk dan berkata, benar, ini memang mutiara penstabil air. Dengan ini, kita tidak perlu menggunakan napas bumi. Napas bumi. Artefak suci yang digunakan Yu Agung untuk mengendalikan banjir ternyata ada di tanganmu. Seru lelaki tua itu.
Zuo Sandu menyilangkan tangan, menyipitkan mata, dan bertanya dengan suara berat, ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak, tetapi karena kau adalah Dewa Gunung, kau termasuk ras dewa. Mengetahui bahwa rencana penghancuran dunia ini diprakarsai oleh ras dewamu, kau terang-terangan membawa mutiara penstabil air ke sini. Bukankah ini termasuk pengkhianatan? Aduh, kau tidak tahu ini. Orang-orang menyebut kami dewa-dewa kecil hanya nama, tapi mereka sama sekali tidak menganggap kami serius. Di mata mereka, kami hanyalah orang biasa yang sedikit berbudi luhur. Layaknya seorang bos perusahaan, apa dia peduli dengan nyawa para pengawalnya? Kata lelaki tua itu dengan nada getir dan realistis. Memang, dewa-dewa gunung sebenarnya adalah jenis dewa yang paling tidak mencolok. Seperti perusahaan besar yang terdaftar. Dewa-dewa yang lebih tinggi dan dewa-dewa agung seperti manajer umum dan manajer departemen, sedangkan dewa-dewa yang lebih rendah, seperti dewa tanah, dewa gunung, dan dewa pengembara malam, seperti penjaga keamanan, petugas kebersihan, dan pencuci piring di perusahaan besar. Mereka memang termasuk dalam kelompok ini, tetapi mereka semua hanyalah bagian yang tidak signifikan. Dalam kelompok yang terdaftar, mungkin hanya ada satu presiden, tetapi petugas keamanan, pencuci piring, dan petugas kebersihan ditangani oleh beberapa shift. Oleh karena itu, orang-orang hanya peduli pada angka yang lebih kecil, bukan yang lebih besar. Misalnya, jika Anda bertanya siapa orang pertama yang berjalan di bulan, banyak yang akan langsung menjawab Armstrong. Tetapi jika Anda bertanya siapa yang kedua, banyak yang mungkin akan menjawab asistennya. Namun, jika Anda bertanya siapa nama asistennya, banyak yang tidak akan bisa menjawab. Ini poin kuncinya, orang-orang hanya memperhatikan mereka yang memiliki pengaruh lebih besar, bukan mereka yang memiliki pengaruh lebih kecil. Itu benar. Meskipun Dewa Gunung dianggap dewa, tanpa persembahan manusia, gunung akan layu dan Dewa Gunung akan mati. Tetapi dewa yang lebih tinggi dan Dewa Langit tidak. Jadi, begitu rencana penghancuran dunia ini diluncurkan, para dewa yang lebih rendah ini akan menghadapi nasib yang sama seperti orang biasa. Kata Gu Chen dengan tenang. Lagi pula, di sebuah perusahaan, penjaga keamanan dapat dengan mudah diganti. Bahkan jika perusahaan bangkrut, perusahaan lain dapat dengan mudah merekrut penjaga keamanan baru. Jadi, ketika dunia baru terbuka, para dewa gunung, dewa pengembara malam, dan dewa-dewa tingkat rendah lainnya yang bertanggung jawab atas segala macam tugas lain-lain akan kembali. Pria tua itu, bersandar pada tongkatnya, mendesah pelan, aku mencintai dunia ini, dan aku lebih mencintai dunia manusia, jadi aku tidak ingin tempat ini tenggelam ke dasar air, tetapi kemampuanku tidak memadai, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu. Gu Chen, memegang manik penstabil air, berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, bahkan tanpa kau meminta, aku akan tetap bertanggung jawab penuh. Mutiara penstabil air ini diberikan kepadaku oleh dewa tingkat rendah lainnya. Mutiara ini telah berada di sini selama hampir 300 tahun, konon suatu hari nanti akan berguna. Mungkin hari ini adalah harinya. Pria tua itu mendesah tak berdaya. Dahulu kala, seseorang mengatakan kepadanya bahwa Kabupaten Qing mungkin akan menjadi lautan luas di masa depan. Saat itu, pria tua itu tidak mempercayainya, berpikir, bagaimana mungkin sebuah kota di pedalaman menjadi lautan luas. Pertama, hampir tidak ada air di sini, hanya sungai kecil. Jika bisa banjir, itu akan sangat aneh. Jadi pria tua itu tidak pernah menganggapnya serius. Mutiara penstabil air telah bersamanya selama ratusan tahun hingga baru-baru ini, ketika banjir tiba-tiba terjadi, membuatnya menyadari bahwa bahkan kota-kota di pedalaman pun bisa terendam. Dengan mutiara penstabil air ini, begitu dilemparkan ke dalam lubang, lubang itu akan otomatis tertutup, dan air akan berhenti mengalir keluar. Air akan perlahan surut. Li Qing terkekeh, memperhatikan Gu Chen bermain dengan mutiara penstabil air di tangannya. Dengan mutiara ini, segalanya akan jauh lebih mudah. Lempar saja ke dalam lubang, dan airnya tidak akan mengalir keluar. Malah akan surut. Mendengar ini, bukankah ada peluang untuk terobosan? Bukankah mereka akan mengebomnya sampai rata besok? Mari kita coba menggunakan bom dulu. Jika berhasil, kita bisa menyimpan mutiara penstabil air untuk lain waktu. Jika tidak, kita bisa menggunakannya nanti. Kata Gu Chen lembut, menyilangkan tangan. Semua orang setuju dengan pernyataan Gu Chen. Lagi pula, meskipun mutiara penstabil air tidak seberharga napas bumi, hanya ada sedikit hal yang bisa mengendalikan air. Meskipun Li Qing bisa mengendalikan air, dia jelas tidak bisa memaksa semua air itu kembali ke tempat itu, membuatnya tampak seperti sebelumnya. Ini hanyalah pembuka dalam rencana klan dewa untuk menghancurkan dunia. Jika pembuka ini membuat semua orang membuang seluruh kekayaan mereka, apa yang akan terjadi di masa depan? Dengan mutiara penstabil air, tidak perlu menggunakan napas bumi. Jika aksi militer dilancarkan besok pagi, dan pengeboman pintu masuk gua dapat mencapai tujuan ini, itu akan ideal. Jika tidak, maka mutiara penstabil air akan digunakan. Setelah memberikan mutiara penstabil air kepada Gu Chen dan yang lainnya, lelaki tua itu perlahan berbalik untuk pergi. Sekarang gunungnya tenggelam, kemana kau bisa pergi?
Gu Chen terkekeh sambil memperhatikan sosoknya yang menjauh. Gunung belum sepenuhnya tenggelam. Masih ada tempat bagiku untuk beristirahat. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum tipis. Sebenarnya, dari pakaian lelaki tua itu, terlihat jelas bahwa seluruh tubuhnya, terutama betisnya, basah kuyup. Hal itu menunjukkan bahwa gunung itu pasti telah menenggelamkannya hingga kedalaman lebih dari 100 meter di bawah lereng gunung. Titik terdalam di pusat Kabupaten Qing hanya sedikit di atas 300 meter. Kedalaman air di daerah lain tentu saja tidak sedalam itu. Awalnya mereka berniat membiarkan lelaki tua itu beristirahat di kamp militer untuk sementara waktu, tetapi ia bersikeras untuk pergi. Setiap kali kaki lelaki tua itu menyentuh air, air itu otomatis berubah menjadi tanah datar, dan ketika kakinya bergerak, tanah datar itu akan kembali menjadi air. Melihat ini, Zuo Sandu tak kuasa menahan diri untuk mendesah, para dewa memang dewa. Kemampuan mereka berbeda dari seniman bela diri biasa. Tentu saja, jalur kultivasi mereka berbeda sejak awal, tetapi para dewa belum tentu sekuat itu. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis, tangannya di belakang punggung. Ayo tidur lagi. Aku kedinginan. Meskipun dia bilang tidak takut dingin, suhu di Kabupaten Qing turun beberapa derajat di bawah nol pada malam hari, yang masih cukup dingin untuk seseorang yang tinggal di selatan sepanjang tahun. Tak lama kemudian, keesokan paginya, Gu Chen dan yang lainnya masih tertidur ketika mendengar suara langkah kaki berlari melintasi jembatan ponton. Ya, benar. Itu suara lari terburu-buru. Gu Chen membuka mata dan melirik keluar, tetapi tiba-tiba duduk. Astaga, ini mengapung. Seru Gu Chen langsung. Rumah-rumah busa darurat itu terisi air, dan sepatu serta barang-barang lainnya mengapung di permukaan. Sebagian jembatan ponton terendam, sehingga air masuk ke dalam rumah-rumah darurat. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Permukaan air naik terlalu cepat, atau tekanan pada jembatan ponton terlalu besar, seperti ban renang anak-anak akan tenggelam jika digunakan oleh orang dewasa. Ketika Lan Wancheng dan yang lainnya bangun, mereka melihat air di bawah tempat tidur mereka hampir mencapai mereka. Mereka segera duduk dan melihat keluar jendela, semuanya melemparkan barang-barang ke dalam air. Seperti yang mungkin semua orang tahu, jembatan ponton itu pasti terlalu berat, itulah sebabnya air naik. Gu Chen dan yang lainnya bangun dari tempat tidur dan berlari tanpa alas kaki menuju pintu. Paman Zhang, ada apa? Tanyanya curiga, sambil menatap kerumunan di luar. Zhang Xingzu kebetulan berjalan ke arah mereka dari sisi lain jembatan ponton. Ia menyeka keringat di dahinya dan berkata tanpa daya, entahlah. Semua orang terbangun dan mendapati sepatu mereka semua mengapung di air. Ketika kami keluar, kami melihat separuh jembatan ponton terendam, jadi saya menyuruh semua orang membuang semua barang yang tidak perlu. Banyak orang melemparkan meja, kursi, bangku, dan semua barang tak penting dari rumah ke dalam air. Berapa ketinggian air sekarang? Gu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Zhang Dongliang segera menghampiri sambil membawa buku catatannya, ketinggian air telah mencapai lebih dari 380 meter. Ya Tuhan, ketinggian air telah naik begitu tinggi hanya dalam waktu semalam. Sebelumnya, derek menara tertinggi di Kabupaten Qing masih terlihat, tetapi sekarang semuanya adalah hamparan air yang luas. Diselimuti kabut pagi, tampak seperti mengapung di laut, memberi orang perasaan aneh, menakutkan, dan membingungkan. Tiba-tiba, saat ini, Li Qing sepertinya merasakan sesuatu dan berteriak, berhenti melempar. Berhenti melempar. Banyak orang yang melemparkan barang ke air menghentikan apa yang mereka lakukan. Kamu teriak-teriak apa? Apa kamu tidak lihat jembatan pontonnya sedang tenggelam? Benar. Kalau kita tidak melempar barang, kita semua akan tenggelam. Jangan pedulikan dia, cepat lempar. Aku lihat jembatan pontonnya sepertinya naik cukup tinggi. Melihat kerumunan itu tidak mau mendengarkan nasihat, Li Qing langsung berteriak, hentikan. Hentikan semuanya. Monster di air akan segera bangun, dan kalian masih melempar barang-barang. Mereka sama sekali tidak menyadari keseriusan situasi ini. Alasan semua orang takut pada laut terutama karena mereka tidak tahu apa yang tersembunyi di kedalaman yang tak terduga. Justru karena begitu banyak hal yang tidak diketahui, banyak orang takut pada laut. Kedalaman air sekarang hampir 400 meter, mempengaruhi beberapa daerah di sekitarnya dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi. Kedalaman airnya hampir 400 meter. Apa sebenarnya yang tersembunyi di bawahnya masih belum dapat ditebak. 9 transformasi naga ilahi milik Li Qing memiliki semacam hubungan dengan air, jadi pernyataannya pasti ada alasannya. Tiba-tiba, dari kabut yang jauh, seekor monster hitam yang sangat panjang muncul dari air dan terjun kembali ke permukaan. Aksi tunggal ini menyebabkan air melonjak hebat, dan satu gelombang hampir menenggelamkan beberapa jembatan ponton, menyebabkan ratusan orang jatuh ke air. Di iklim utara, kabut di pagi hari bukanlah hal yang aneh. Yang menakutkan adalah makhluk raksasa yang tiba-tiba muncul dari kabut. Monster raksasa itu bahkan belum menyerang jembatan ponton. Hanya terjun ke air setelah muncul dari permukaan hampir menenggelamkannya. Banyak orang berkumpul setelah melihat ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan cepat berlari ke arah Zhang Xingzu.
Setelah melihat dokumen itu, ekspresinya berubah muram, dan ia segera menyerahkannya kepada Gu Chen. Tuan ketiga juga telah memutuskan untuk membombardir mata air itu. Situasinya mendesak. Tidak ada waktu untuk berunding. Selain Kabupaten Qing, 3 kabupaten di sekitarnya praktis lumpuh, dengan lebih dari 1 juta orang pindah ke kota-kota besar seperti Jiamusi. Ini sudah menarik perhatian internasional. Jadi kita harus bertindak tegas. Kata Zhang Xingzu kepada Gu Chen dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tahu konsekuensi dari penundaan. Peta satelit menunjukkan sebuah danau muncul di bagian utara negara itu. Kerajaan Xia sebagian besar terkurung daratan. Kecuali beberapa kota pesisir, sebagian besar wilayahnya berada di pedalaman. Hanya beberapa sungai besar yang mengalir melaluinya. Oleh karena itu, citra satelit menunjukkan sebuah danau di wilayah pedalaman kerajaan Xia, dan danau ini sebenarnya cukup besar. Kirim orang untuk segera mengungsi. Gu Chen mengangguk sedikit setelah melihat dokumen itu. Dilihat dari kenaikan permukaan air saat ini, air akan mencapai kaki pegunungan Qinling dalam waktu kurang dari setengah bulan. Setelah mencapai pegunungan Qinling, artinya separuh wilayah utara akan terendam. Perbedaan yang umum adalah utara pegunungan Qinling dianggap utara, dan selatan pegunungan Qinling dianggap selatan. Begitu melintasi pegunungan Qinling, seluruh kerajaan Xia akan berada dalam bahaya. Tentu saja, berbagai sekte tersembunyi dan keluarga sekuler tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang tidak perlu, Gu Chen memutuskan untuk menguji situasi bawah air dengan bom terlebih dahulu. Jika itu tidak berhasil, ia harus meminta Li Qing mencoba menggunakan mutiara penstabil air. Jika keadaan terus seperti ini, maka mereka harus menggunakan napas bumi. Jika mereka bahkan tidak dapat menahan rencana percobaan ras dewa ini, masa depan apa yang bisa mereka bicarakan? Setelah Gu Chen menyetujui keputusan tersebut, semua orang segera bersiap untuk berangkat. Helikopter pertama-tama mengangkut para ahli ke lokasi yang aman, dan kemudian perahu motor mengangkut semua orang ke sebuah gunung yang berjarak 30 km. Tadi malam, gunung itu hanya terendam hingga separuh bawahnya. Kini terendam hingga separuh atasnya. Dewa Gunung masih bersandar pada tongkatnya, memimpin semua orang ke puncak. Airnya terlalu deras, dan gunung kecil itu kewalahan, dipenuhi orang. Ribuan orang berdiri di puncak bukit kecil itu. Siaran udara mengumumkan hitungan mundur. Rudal-rudal itu pada dasarnya telah menemukan mata air bawah laut. Rudal-rudal itu dapat diluncurkan segera setelah perintah itu diberikan. Gu Chen dan yang lainnya berdiri di puncak. Saat hitungan mundur siaran udara mencapai 0, 2 bom bernama Nuba terbang dari kejauhan, melesat di langit dan meninggalkan jejak asap panjang sebelum jatuh ke air. Banyak orang menatap bayangan bom yang jatuh dari kejauhan, tetapi setelah beberapa detik masih tidak ada gerakan. Hei, aneh sekali, ada apa ini? Tidak ada gerakan. Ya, iblis perempuan itu luar biasa kuatnya, kenapa tidak ada suara sama sekali? Mungkinkah itu masalah kualitas? Omong kosong, rudal macam apa itu? Tidak mungkin ada masalah kualitas. Boom! Saat ini, ledakan keras tiba-tiba meletus di air. Wuss! Gelombang setinggi beberapa meter melonjak langsung dari jarak yang tak jauh. Terlebih lagi, gelombang kejut dari ledakan Nuba dirasakan oleh semua orang yang berjarak puluhan kilometer. Awan jamur muncul di permukaan air. Gelombang setinggi beberapa meter itu menghantam mereka. Dewa Gunung menggunakan kekuatannya yang kecil untuk menciptakan lapisan pelindung tipis di atas puncak gunung. Namun, lapisan itu hanya bertahan 3 detik melawan gelombang yang datang. 3 detik kemudian, air memercik ke kepala semua orang. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Gu Chen menyeka air dari wajahnya dan menatap lelaki tua itu dengan senyum masam, meskipun kupikir kemampuan Dewa Gunung itu biasa-biasa saja, kau tidak mungkin sebiasa ini, kan? Yah. Lelaki tua itu juga menyeka rambutnya yang basah dan tersenyum masam, aku hanya Dewa Gunung kecil, kau tidak bisa membandingkanku dengan Dewa Gunung yang agung. Memang, bukit kecil setinggi 1000 meter ini bahkan tidak akan disebut gunung di selatan. Lebih tepatnya, lebih seperti bukit. Kemampuan Dewa Gunung berkaitan dengan bentuk, ukuran, dan energi yang dihasilkannya. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Li Qing juga mengibaskan air dari kepalanya. Sebenarnya, jika dia menyerang, air itu tidak akan mengenainya sama sekali, tetapi melihat Dewa Gunung menyerang, dan mengetahui bahwa ini adalah wilayah kekuasaan Dewa Gunung, dia tidak ingin mencuri perhatian. Jadi dia tidak menyerang, tetapi dia tidak menyangka Dewa Gunung begitu lemah, bahkan tidak mampu menahan sedikit air. Ada apa? Tanya Gu Chen dengan tatapan bingung. Li Qing menatap air di bawah kaki mereka, tidakkah kalian merasakan air naik lebih cepat? Ombak terus menghantam puncak gunung, tetapi jelas bahwa di tempat mereka berdiri sebelumnya, ombak tidak dapat mencapai mereka, tetapi sekarang ombak sesekali menghantam sepatu banyak orang. Itu berarti bahwa 2 bom iblis wanita tidak hanya gagal memperlambat air, tetapi malah membuat mata air semakin besar. Jadi air melonjak lebih cepat, naik 5 cm hanya dalam beberapa menit. Wuss! 2 bom lagi terbang di udara. Boom!
Detik berikutnya, gelombang yang lebih besar dan gelombang kejut yang lebih dahsyat menghantam ke arah mereka. Li King segera mengangkat tangannya, menggunakan air untuk menghalangi gelombang yang datang. Air dan perisai air Li King berbenturan, tetapi tanpa diduga, Li King dengan mudah melambaikan tangannya, mengirim gelombang itu terbang ke tempat lain. Membuang air sebanyak itu langsung membuat banyak orang terdiam. Beberapa orang bahkan terkejut melihat Li King bisa mengendalikan air. Suruh mereka berhenti. Kalau mereka terus begini, seluruh wilayah utara akan menjadi lautan luas. Geram Li King. Gu Chen, yang sedari tadi berteriak di telepon, berteriak, siapa suruh kau meluncurkan rudal kedua? Hentikan semuanya. Akhirnya, langit kembali damai. Namun, air semakin deras. Awalnya, bukit itu bisa menampung banyak orang, tetapi dalam waktu singkat, cukup banyak orang yang berdiri di dalam air. Beberapa orang sudah setengah tenggelam di dalam air, menunjukkan betapa derasnya air naik. Aku akan masuk ke air, kata Li King kepada Gu Chen dengan suara berat. Gu Chen terdiam selama 3 detik, lalu berbalik menatap Lan Wancheng, jimat air. Ini, saudara Chen, di mana aku bisa mendapatkan jimat air? Kata Lan Wancheng sambil tersenyum malu. Jimat air adalah jimat yang memungkinkan seseorang bernapas normal di bawah air selama 10 menit saat terendam air, tetapi efeknya akan hilang setelah 10 menit. Omong kosong, apa ada jimat di dunia ini yang tidak kau miliki? Berikan padaku sekarang, teriak Gu Chen dengan marah. Lan Wancheng tanpa daya mengeluarkan sebuah jimat berwarna biru dari sakunya dan menyerahkannya. Gu Chen melirik yang lain dan berteriak dengan marah, berbalik. Tidak seorang pun boleh berbalik kapanpun tanpa perintahku. Zhang Xingzu dengan cepat memerintahkan semua orang untuk berbalik, dan ribuan orang berbalik serempak. Dia segera berlari kecil ke arah Gu Chen, Tuan ketiga kecil, Anda tidak boleh masuk ke air. Jika Anda memaksa untuk pergi, saya akan memerintahkan seseorang untuk Anda. Paman Zhang, saya tahu Anda tidak takut mati. Tapi saya takut Anda akan mati. Gu Chen menepuk bahunya dan terkekeh, Anda tangan kanan ayah saya. Jika sesuatu terjadi pada Anda, ayah saya akan kehilangan kekuatan untuk mendukungnya. Lagi pula, saya sudah tinggal di laut sejak kecil. Apakah Anda lebih jago berenang daripada saya? Tapi, tidak ada tapi-tapian, ini perintah. Senyum Gu Chen memudar, dan dia berbicara dengan tegas. Bersambung.